dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Apa yang kita cita-citakan tercapai dengan mudah. Berdoa dipersilakan. Selesai. Minggu kemarin kita membahas bagaimana mencari ukuran utama kapal. Sekarang kita masuk ke CB, LCB, dan volume. Atau volume itu ya dari displacement. Gitu. Saya akan coba share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Seperti ini. Sekarang kita, saya akan mengulas kemarin dulu, minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita kemarin kan ukuran utama ya. Ukuran utama itu kan setelah kita dapat ukuran utama, bukunya sudah saya upload ya, sudah dibaca. Udah di-download belum bukunya? Sudah, Pak. Tapi baru tadi. Iya, nanti sambil dibuka-buka. Bentar, saya belum muncul ininya. Oke. Baterainya udah mau habis nih. Jadi kan kemarin sudah mencari ukuran utama, ukuran kolomot ya, bentar. Nah, udah bisa. Di pembahasan kemarin kita ukuran utama. Jadi setelah kita tahu kemarin formula-formulanya, taruhlah yang paling gampang tuh kita menggunakan statistik ya, regresi seperti kemarin, misalkan seperti ini. Kemudian ini ada DWT-nya. Kemudian ini ada misalkan LPP-nya. Taruhlah seret gitu. Kemudian ini ada lagi, di sini ada DWT. Ini ada B. Seperti ini misalkan seret. Kemudian di sini ada T di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan DWT yang sama, misalkan kita DWT-nya 10.000 ya. DWT-nya 10.000. Ini 10.000. Tarik ke atas, seret. Tarik ke atas, tarik ke atas. Ketemulah di sini ukuran utamanya berapa. Gini.
Nah, ketemunya dia L dikali B dikali T. Sekarang kita tinggal kurang variabelnya. CB menghasilkan nanti dikali dengan CB kemudian sama dengan nanti jadi volume. Gitu ya. Jadi kita kurang satu variabel lagi bisa menentukan volume. Volume ini kalau dikali dengan massa jenis air laut itu akan menjadi displacement ya. Atau satuannya ton. Nah, berapa ton sih yang mampu diangkut oleh kapal gitu, termasuk berat bodinya itu sendiri sama muatannya gitu. Jadi ini akan berkesinambungan. Jadi dari volume yang kita dapatkan kemudian dikali dengan massa jenis akan menghasilkan displacement. Nah, inilah yang akan kita pelajari ini CB hari ini, kemudian volume sampai nanti displacement. Nanti setelah udah ketemu berapa longitudinal center buoyancy, LCB-nya tuh posisinya di mana. Nah, sekarang kan kita menentukan cuma DWT-nya aja, ya kan? DWT itu kan terdiri dari payload ya, yang paling utama payload sama sisanya. Payload itu muatan bersihnya yang mau diangkut, misalkan perusahaan A mau ngangkut 1000 ton semen. Ya udah pokoknya 1000 ton semen harus bersih, harus bisa diangkut. Nah, ini namanya payload. Nah, sedangkan payload itu bagian dari DWT. Ada komponen lainnya. Misalkan ada air tawar di situ, ada bahan bakar. Pokoknya yang sifatnya consumable yang habis dipakai selama perjalanan itu disebut dengan DWT. Berarti kalau kita payloadnya itu sekitar 9000 misalkan ya. Ini 9000 ini bersih nih, harus bawa semen misalkan. Berarti kita punya spare 1000-nya itu adalah muatan-muatan yang consumable. Yaitu termasuk di dalamnya ada itu tadi, ada bahan bakar, ada ya, barang yang habis pakai lah selama perjalanan. Kalau yang sifatnya fix itu disebut dengan LWT gitu. Nah, sedangkan displacement itu terdiri dari DWT dan LWT gitu. Nah, dari mana kita mendesain atau menentukan LWT-nya supaya bisa kita dapat displacement gitu. Karena kita tadi ukuran utama tadi itu cuman dapat kira-kira itu DWT-nya itu sekian. L-nya itu sekian, L kali B kali T-nya itu sekian. Dari mana kita bisa mendapatkan LBT yang sesuai agar supaya displacement-nya sesuai gitu loh. Ibaratnya nih seperti minggu kemarin saya bilang seperti kita mencari pakaian, baju atau celana harus pas, tidak lebih tidak kurang. Misalkan yang muatan diangkut tadi berapa 10.000 DWT-nya, ini 10.000. Tinggal LWT-nya itu berapa gitu loh. Karena kalau LWT udah dapat nanti kita bisa mencari displacement. Misalkan LWT-nya kita menentukan LWT berapa? Sekarang 3.000 misalkan. Jadi 10.000 tambah 3.000 13.000. Nah, dari 13.000 ukuran utama mana yang pas supaya bisa mengangkut 13.000 ini. Gitu loh. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Kalau kelebihan nanti jadi over, nggak sesuai rencana. Karena apa? Itu berurutan. Kita mendesain mesin yang ukuran 13.000. Ternyata yang diangkut melebihi sampai 15.000. Berarti kan mesinnya nggak mampu mendorong yang 15.000. Karena kita setting mesinnya tuh kita beli untuk kecepatan 10 knot. Ternyata yang ditumpangi 15.000 ton. Berarti kan kapal mesinnya tuh over, nggak kuat ngangkat 15.000. Kuat sih kuat, tapi konsekuensinya kecepatannya menurun, nggak sampai 10 knot. Kapal tetap jalan dengan kapasitas 15.000, tapi nggak bisa kenceng. Gitu loh. Contohnya kita naik motor ya, naik motor sendiri sama naik motor tuh berempat, bertiga ditumpukin semua, atau naik motor sendiri tapi sama barang-barang diikat. Kan otomatis beban motor lebih berat. Atau kita paksain kecepatannya bisa sampai 10 knot, tapi apa konsekuensinya? Boros. Banyak bahan bakar yang digunakan untuk mengangkut ini. Kalau misalkan over. Atau kurang, misalkan 12.000.
Nah, sayang istilahnya kapasitasnya 13.000, kita isi 12.000, masih ada 1.000 ton yang kurang. Artinya apa? Cost-nya atau untungnya yang udah kita desain 13.000 ternyata jadi 12.000, jadinya rugi. Kalau ini lebih ke ekonomi sih sebenarnya. Gitu. Ibaratnya kita punya rumah nggak ditempatin, kan sayang. Gitu loh, punya barang nggak dipakai. Nah, ini lebih ke kurang. Jadi lebih baiknya kita pas. Nah, bagaimana cara bisa kita menentukan ini menjadi pas, gitu loh. Nah, kemarin kan sudah disinggung bahwasanya kita menggunakan apa? Pakai rasio ya, DWT per displacement. Kalau kemarin kita DWT-nya dapat yang 0,6 misalkan, berarti LWT-nya berapa? Sisanya ya, berarti ada LWT 0,4. Kalau kita ngambil rasio DWT per displacement 0,6, berarti sisanya tuh LWT-nya 0,4. Karena gimana? DWT ditambah LWT itu sama dengan displacement gitu. Jadi 60% displacement masuk DWT, 40% displacement masuk LWT. Sehingga kita gampang kalau menggunakan rasio kemarin. Itu makanya nanti ini bisa ketemu. Kalau misalkan 10.000 tuh 60% dari displacement, berarti 40% itu berapa? Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai ketemu displacement dulu. Halo? Belum, Pak. Belum apa? Belum tanya, berarti udah paham semua. Pak, permisi izin bertanya. Ya. Untuk penggambaran grafiknya gimana ya Pak ya? Yang grafik DWT-nya Pak. Grafik apanya? Kan DWT. jadi awalnya dulu kan gini, kemarin minggu pertama kan saya kenalkan di buku itu ada namanya coefficient dead weight ya kan. Jadi itu DWT per displacement. Kalian masih inget ya? Di sini. Nah, di sini ya. Ada namanya CD, coefficient dead weight. Ini paling gampang, soalnya ini estimasi awal. Ini. Nah, CD per dead weight, kita bisa menentukan ini. Kemarin berapa CB per dead weight-nya nih? Kemarin di tabel berapa ya? Masih inget nggak? Tabel berapa? Contohnya ini deh. CD per DWT per W itu ketemunya kemarin, nanti dicari lagi ya, saya cari di grafiknya. Contohnya gini, misalkan CD-nya tadi kita dapat 0,6, berarti kalau 0,6 dengan displacement 10.000. Nah, kalau DWT sama dengan 0,6 dari 10.000, jadi berapa? 6.000 ya. 6.000. Berarti tambah satu komponen lagi LWT. Berarti LWT kan sama dengan 0,4-nya kan, biar jadi 10.000. Nah, dari 0,4 berarti kan 4.000. Gitu. Biasanya di requirement yang permintaan owner itu DWT-nya gitu. Jadi kita fokus di DWT. Kapasitas berapa yang mau didesain gitu loh. Misalkan tadi kapasitasnya 6.000. Nah, dengan displacement 6.000, dengan DWT 6.000, displacementnya itu berapa? Gitu loh. Nah, kita pakai rumus perbandingan ini dulu, gitu.
Biasanya kalau gampangannya ini 2/3, kemudian sepertiganya itu LWT, itu paling gampang. Atau pakai yang 0,6. Pokoknya itu ada referensinya, nanti kalian tinggal ambil mau pakai yang koefisien mana. Yang penting kita 6.000-nya ini terpenuhi. Tinggal kita tambah 4.000. Nah, dengan tadi 6 tambah 4 ini berarti kita mencari kapal yang kapasitasnya displacementnya itu 10.000 gitu. Kalau ini bisa dicari, oke lah kita menggunakan displacement. Tapi kalau di kapal pembanding tidak bisa dicari, kebanyakan ukuran utama pakai DWT, kita pakai DWT. Pokoknya yang mana aja. Kalau kita mau DWT, kita 6.000. Kalau mau displacement kita pakai 10.000. Nanti kita buat ukuran utama, kita cari misalkan minimal 10 kapal pembanding seperti ini, ada 10. Ini fungsi DWT atau displacement, terserah kalian menemukan yang mana. Itu, ini fungsi panjang. Nanti kan kayak di matrix 2, nanti kita buat fungsi persamaan dari 10 data ini, kita tarik slide gitu. Y sama dengan AX plus B, biasanya kan gitu ya. Y-nya itu adalah L, A-nya itu konstanta, ini DWT plus B. Jadi DWT-nya kita masukkan berapa, nanti ketemu L itu berapa. Itu misalkan DWT-nya, ini karena sumbu X-nya tuh DWT, udah kita masukkan, berarti DWT kita pakai yang 6.000. Masukin 6.000 di sini, atau masukin ke persamaan dengan 6.000 dikali A ditambah B akan ketemu L-nya nanti. Panjangnya tuh berapa. Gitu. Nanti seterusnya untuk yang B, untuk yang T, untuk yang H, semua itu dicari. L, B, sama T-nya itu dicari. Cuma nanti biar supaya pas, ya, misalkan kita balik, dikali dengan CB. Berapa CB yang ideal supaya pas segini, gitu. Karena CB itu nggak sembarangan, ada estimasinya. Gitu. Nah ini sekarang pertemuan ini kita bahas CB-nya. Kalau masalah grafiknya ini grafik dari regresi tadi yang ditanyain. Itu sudah ada saya berikan di matrix 2. Itu kalian yang tinggal ngumpulin data, kemudian ngepasin. Biasanya ini kurang pas. Karena ini kan datanya beda-beda. Maksudnya kurvanya beda-beda. L sendiri, B sendiri, T sendiri gitu. Biasanya kalau nanti dikali L, kali B, kali T, kali CB yang udah kita hitung di rumus, ternyata displacementnya nggak cocok dari yang kita mau tentukan. Kan tadi kita mau tentukan displacementnya 10.000. Ternyata L dari hasil regresi, B hasil dari regresi, T hasil regresi, CB itu dihitung, kemudian dikali dengan rho, sama dengan displacement kan. Nah ternyata itu nggak pas, nanti ada namanya optimasi pakai solver. Kita pasin LB-nya tuh berapa biar pas 10.000 gitu. Nah sekarang tadi terjawab dulu belum nih grafiknya? Ini grafik regresi ya. Iya Pak, terima Silakan kasih Pak. dicek dulu atau diulang lagi materi matrix 2. Nah, sekarang lanjut kita bahas CB. CB-nya itu atau koefisien blok itu kita pelajari hari ini. Gitu. Kalian bisa cek di bukunya. Nanti di sini ada namanya LCB. Kemudian di buku di sini ada CB juga di sini. Nah, tadi nilai pertama CB dibutuhkan ya. Nah, caranya ini pakai rumusnya ini. Gitu. Ya, sementara X pangkatnya tuh ini. Gitu. Ada volumenya. Kemudian ini any waterline. Kalau misalkan waterline full ya berarti full. Lanjut nih juga ada lagi ini contohnya. Silakan kalian baca sendiri cara menghitung CB. Nanti ketemunya tuh berapa. Atau pakai perbandingan ini, pakai figur. Itu. Ada formulanya juga. Kemudian di sini
Ada juga CB, cara nyari CB. Di sini ada estimasinya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini CB 1 kali 0,68 Fn. C-nya tuh tergantung mau single screw, apa twin screw, apa single screw tuh 1 propeller nih, 2 propeller. Kemudian ini 1,06 lebih sering digunakan cara nyarinya. Ini pakai float number, pakai float number. Kemudian ada lagi nih menggunakan ini pakai float number sama rasio L per B. Ada banyak formulanya, bisa kalian rujuk referensinya di sini. Ada CB-nya ini panjang sekali, nanti ketemu. Kemudian untuk L per B-nya 6, ini seperti ini CB-nya. Itu. Kemudian ada pakai grafik dengan float number. Kalau float number-nya sekian, berarti CB-nya sekian. Gitu ya. Ada banyak referensi di sini, nanti tinggal kalian baca. Ini juga di praktikal Sibdesain juga ada. Di sini CB khusus membahas seperti ini. Oh, CBK dikurang 0,5. Kemudian ini juga sama. Ada banyak formulanya bisa kalian pakai. Ini juga ada. Gitu. Ini kalau ini menurut statistik. Silakan kalian bisa juga pilih dengan float number sekian, jenis kapalnya sekian, nanti ketemu CB-nya sekian. Gitu. Ya. Jadi tadi balik lagi setelah ukuran utama dicari L, B, T, CB-nya dipenuhi, pastikan kita displacementnya yang kita rencanakan gitu loh. Tadi yang kita rencanakan tahu dari mana? Tahu dari ini awalnya kan kita tentukan dulu DWT-nya. DWT-nya biasanya owner requirement, permintaan owner. Pokoknya saya mau ngangkut DWT-nya sekian, terserah nanti kapal mau jadi gimana, pokoknya yang saya angkut sekitar 6.000 ton. Nih 6.000 ton. Ya udah kita cari displacementnya itu. Karena yang tercelup di air atau displacementnya itu termasuk berat kapal sama muatannya. Jadi nggak bisa kita desain kapal 6.000 aja. 6.000 ini muatan besi. Jadi kalau ditambah sama kapalnya yaitu adalah displacement. Itu yang kita rencanakan. Itu CB sudah, kita tadi cara menentukan volume sudah. Volume tuh linear sama displacement ya. Kalau kita DWT sudah ditentukan, kita menggunakan rasio tadi. Kalau rasionya 0,6 berarti LWT-nya 0,4 gitu ya. Itu atau 0,7 sama 0,3. Itu yang penting ada referensinya dari koefisien deadweight tadi. Gitu. Kemudian dari sini kita bisa menentukan displacement. Nah, ini kalau rho-nya ini dibuang, itu menjadi volume. Karena volume itu L kali B kali T kali CB. Sedangkan volume kali massa jenis itu akan menjadi displacement berat ya. Ruangan kita isi dengan massa jenis tertentu itu akan menjadi berat. Gitu loh. Gitu. Ini satuannya ton, ini satuannya volume meter kubik gitu. Nah, pembahasan hari ini kan masalah volume CB sama LCB. Nah, ini ketemu volume. Sebenarnya volume sama displacement sama, cuma selisih di massa jenis saja. Gitu. Itu akan selalu linear. Gitu ya. Jadi urutannya kita dari CD kemarin koefisien deadweight kita bisa menentukan volume atau displacement. Karena kalau deadweight-nya 0,6 berarti sisanya LWT-nya 0,4. Misalkan yang dibutuhkan owner 6.000, berarti kita perlu menambahkan 4.000 sebagai berat bajanya atau berat kapalnya itu sendiri, berat kapal kosong. Sehingga displacement yang kita butuhkan adalah 10.000. Nah, kalau mau tahu volumenya ya udah kita bagi rho-nya aja, rho-nya dihilangin ketemu volumenya dalam satuan kubik. Tapi kalau mau tetap displacement ya udah tinggal kita mencari LBT mana nih yang sesuai dengan CB-nya tadi udah kita hitung, misalkan CB-nya kita ketemu 0,75 gitu. Kemudian rho-nya udah jelas pakai rho air laut, displacement-nya tadi 10.000. Dengan displacement yang kita butuhkan 10.000, CB-nya 0,75, LBT-nya itu berapa gitu loh. Ini yang kita cari ujung-ujungnya. Biar supaya sesuai. Gitu. Sama seperti tadi saya bilang sekali lagi karena kita mau pilih baju. Badan kita segini, ya udah ukurannya L, X atau XL gitu.
M, L atau XL misalkan. Sama seperti ini. LBT-nya itu berapa sih biar supaya mengangkut 10.000 dengan CB-nya 0,75. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? LBT-nya tadi kita pakai formula. Setelah mau pakai formula atau mau pakai regresi, pokoknya nanti ketemu LBT-nya. Cuman biasanya nggak genap 10.000. Misalkan ketemunya 8.000 atau 9.000. Nah, itu nanti kita pakai solver di optimasi di Excel. Ada add-in-nya. Nah, dari optimasi ini nanti bisa kita opas displacement 10.000 gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan cara nyari LBT-nya minggu kemarin ya. Bisa kalian cari di bukunya caranya. Gitu. Sini ya. Sudah ada. Nah, ini sorry. Ini adalah kemarin di mana ya? Pokoknya nanti dicari silakan CD-nya koefisien deadweight. Sekarang kita fokus ke sini dulu ke CB. CB tadi sudah, displacement tadi sudah ya, displacement L kali B kali T kali CB kali massa jenis, ketemu displacement-nya. Jadi itu akan linear. Kemudian materialnya adalah LCB. Nah, bagaimana kita menentukan LCB? Sebenarnya sebelum kita lanjut, ada yang ngerti LCB? Karena teorinya sudah dipelajari di pengantar teknologi kelautan, teori bangunan 1. Harusnya ini udah paham semua ya. Apa itu LCB? Saya yang bisa jawab LCB? Halo? Halo? LCB gimana LCB? Hmm? LCB apa LCB? Ayo, yang bisa jawab LCB? Longitudinal center buoyancy itu apa? Hmm? Izin menjawab Pak, kalau LCB itu seperti yang stabilitas kapal Pak, yang saya tahu. Kenapa stabilitas kapal? Karena si titik LCB ini supaya kapal tidak terbalik pada saat ada gangguan dari air lautnya Pak atau angin gitu. Oke, yang lain gimana? Satu lagi, coba. Izin menjawab Pak. Ya. LCB itu kayak titik berat kapal secara memanjang. Titik berat. Titik berat tuh bukan LCG ya, gravity. Terus yang lain lanjut. Ada lagi? Izin jawab Pak. Ya. LCB itu titik daya angkatnya kapal Pak. Jadi daya angkatnya kapal ketika ada manuver-manuver dari kapal itu Pak. Menurut saya gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Waduh. Sekarang semester berapa nih? Semester 3 ya? Iya 3 Pak. Saya. TBK udah ngambil dah. TBK semester 2 ya? Sudah Pak. Wah, ini pemahamannya kacau.
Di LCB itu buoyancy tahu ya, buoyancy bahasa Indonesia kan mengapung. Gitu. Cuman ada dibedakan namanya float sama buoyancy. Ada namanya LCF, flotation, longitudinal center of flotation, sama LCB, longitudinal center of buoyancy. Itu bedanya di mana? Hukum Archimedes, kalau kita menekan benda ke air ya kan, itu akan ada gaya lawannya kan, namanya buoyancy, gaya tekan ke atas gitu. Jadi kalau tadi yang dibicarakan titik berat ya, ada yang jawab titik berat tuh G, karena G sifatnya selalu ke bawah gitu kan. Kalau buoyancy ini menahan gitu. Jadi inilah yang disebut dengan hukum Archimedes. Masih ingat gak hukum Archimedes? Jadi B inilah yang menentukan. Kalau B sama dengan G, dia akan melayang. Kalau B lebih kecil dari G-nya, dia akan tenggelam. Kalau B lebih besar dari G, dia akan terapung. Nah, paham nggak maksudnya? Tinggal kita punya berat nih, sampai tadi kapal 1000 ton. 1000 ton ngangkut di sini. Permasalahannya buoyancy-nya seberapa? Kalau buoyancy-nya lebih besar dari berat kita, itu kan kita akan bisa mengapung. Inilah yang kita cari sebenarnya. Gitu. Supaya kapal itu terapung. Kecuali kayak kalian mendesain kapal selam. Itu pun juga susah. Bagaimana cara membuat dia tenggelam. Kalau B-nya masih besar, dia nggak akan tenggelam-tenggelam. Sama seperti gabus, styrofoam. Kalian dorong segimanapun nggak akan tenggelam. Kalau G-nya nggak lebih besar dari B. Otomatis berarti kan kita paksa. Misalkan kita taruh batu di atasnya. Baru dia tenggelam, styrofoam. Tapi kalau nggak ada apa-apa, dia akan naik. Karena apa? Karena B-nya itu lebih besar. Buoyancy. Gitu. Jadi dia akan selalu berlawanan dengan titik G. Jadi dia sama-sama berat sebenarnya. Tahu dari mana dia berat? Nah, itulah berat yang dipindahkan, namanya displacement. Gampangannya begini, ini kita ada kotak gini ya, gitu. Ini gitu. Kemudian kotak ini kita isi air segini. Nah, kita isi air. Berarti kan volumenya jelas nih, misalkan 5 kali 1 kali 1 sama dengan 5 meter kubik. Nah, 5 meter kubik air ini itu kalau kita timbang di timbangan itu bisa jadi ketemu ton, bisa jadi ketemu berat. Tahu dari mana? Volumenya kali massa jenis air. Ketemu nanti berat. Nah, inilah yang membedakan nanti. Seolah-olah kapal itu ditumpahin air sebesar berapa meter kubik gitu loh. Nanti ketemu beratnya. Nah, air ini kita pindahkan, kita ganti dengan muatan-muatan sebesar ini juga tadi 5 meter kubik. Kalau kita massa jenis air tawar 1 berarti akan ketemu 5 kilogram. Jadi 5 meter kubik ini setara dengan 5 kilogram. Kalau 5 meter kubik ini kita pindahin, kita ganti dengan muatan, misalkan ada orang yang muatannya 5 kilo, itu akan sama, tenggelamnya segini. Itu loh, tenggelamnya 1 meter. Itu, paham ya? Itu yang disebut dengan buoyancy. Dia berat juga, cuman berat air yang dipindahkan. Jadi kalau ibaratnya kalian ngangkut air lah gitu. Ini air yang sebesar 5 volume kubik ini, 5 meter kubik ini kita pindahkan. Kita ganti dengan orang atau apapun yang sebesarnya 5 kilo. Gitu. Nah, biasa yang namanya berat atau suatu massa itu mempunyai titik pusat ya kan, titik pusat massa. Nah, titik pusat dari buoyancy ini itu disebut dengan B. Arahnya ke atas gini. Gitu loh. Jadi LCB itu adalah titik pusat dari volume yang tercelup. Gitu. Atau titik pusat berat yang dipindahkan. Kalau kita ngomong volume berarti seolah-olah nih ruangannya aja. Tapi kalau kita ngomong berat seolah-olah tadi sudah yang kita masukkan air. Air sebesar tinggi 1 meter. Gitu. Sama aja. Titik pusat dari ini itu disebut dengan buoyancy. Makanya dia selalu ada di bawah air. Misalkan kalau kapal seperti ini. Nah, ini titik pusatnya di sini. Berarti di sini ini B-nya. Tapi kalau LCF itu selalu di permukaan di sini, permukaan. Jadi dia bidang datar.
Flotation ini kalau kita ambil tengah-tengahnya, dia ada di sini misalkan. Ini F, flotation. Berarti ini kan tetap aja dia di permukaan, ini namanya F. Kalau B itu titik pusat dari ruangan 3 dimensi, kalau flotation itu 2 dimensi. Panjang kali lebar aja di syaratnya atau di permukaannya. Itu bedanya. Nah, B ini dia ke atas gini. Gitu. Melawan titik G-nya. Gitu. Melawan titik G. Karena sifatnya bagaimana kita membuat B-nya itu lebih besar dari G. Ya. Gitu. Itulah yang disebut dengan mengapung. Sekarang kapal nih volumenya segini, sekotak. Cuman yang kita tenggelamin itu kan cuma segini. Gitu. Ya kan? Makanya dia masih punya daya apung sebesar ini yang nggak di ini nih. Yang membuat dia ngapung kan ini. Contohnya volume kapal utuh itu kan misalkan 100 kali massa jenisnya 1 sama dengan 100. Tapi yang kita pakai kan cuma 500 saja. Karena setengahnya nih, ini tenggelam mah. Ini 500. 500 dari 1000 misalkan. Berarti kan nggak tenggelam. Tapi kalau kita paksakan dan kita isi 1000, nah berarti nanti airnya tuh ada di sini. Nah, kapalnya tuh melayang. Tapi kalau kita paksakan lebih dari 1000, misalkan 1500 ya, dia akan tenggelam, akan ada di sini kapalnya. Gitu. Jadi kita buat kapal itu sedemikian rupa kurang dari kapasitas volume aslinya ini. Volume ini kalau kita isi air kan dia akan tenggelam di sini. Nah, cuman yang kita isi air tuh setengahnya. Gitu. Air ini yang kita isi atau bak ini tadi yang kita isi itu adalah volume yang berat yang dipindahkan. Nah, ini disebut dengan displacement. Makanya displacement kan artinya perpindahan, displacement. Perpindahan ini tadi yang dipindahkan, taruhlah kapal itu kita isi air sampai syarat sekian, sampai tinggi syaratnya sekian, sampai tercelupnya 1 meter ya tadi. Nah, ini air ini kita pindahkan, kita ganti dengan muatan-muatan sebesar berat ini gitu. Itu akan sama aja, nanti akan 1 meter juga tenggelamnya. Jadi mau kita isi air 5 kubik dengan isi berat misalkan batu 5 kilo, tetap aja dia akan tenggelam 1 meter sesuai yang kita rencanakan. Nah, itu disebut dengan berat yang dipindahkan atau displacement. Titik pusatnya itu disebut dengan buoyancy, LCB. Longitudinal center buoyancy. Jadi secara memanjang. Jadi jarak ini kita ukur secara memanjang itu namanya LCB. Kalau kita ukur secara vertikal dari bawah namanya KB, keel to buoyancy. Gitu ya. Jadi kalau di sini secara memanjang tuh LCB, secara vertikal disebut KB, keel to buoyancy. Cuman kita membicarakan masalah titiknya ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan definisi buoyancy? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti tujuan dari displacement itu adalah biar titik B dan G-nya itu berada